Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa pada materi Matematika Wajib kelas 11 IPA IPS pembelajaran pertama tentang induksi matematika. Sebelum kita lanjutkan, mohon di-like dan di-subscribe video ini demi kemajuan video-video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Perhatikan kartu domino berikut ini. Menurut Anda, apa yang terjadi jika kartu paling belakang kita tumbangkan? Perhatikan video berikut ini. Dari video yang telah ditampilkan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa jika domino pertama ditumbangkan, maka domino kedua, ketiga, dan domino berikutnya juga akan ikut tumbang. Inilah yang disebut dengan efek domino. Dari sini, maka dapat kita hubungkan efek domino dengan induksi matematika. Induksi matematika merupakan teknik pembuktian yang baku di dalam matematika. Melalui induksi matematika, kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah terbatas. Prinsip induksi matematika. Misalkan, Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif. Kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Untuk membuktikan pernyataan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa 1. P1 benar, dan yang kedua, jika Pn benar, maka Pn tambah 1 juga benar untuk setiap n lebih besar sama dengan 1. Langkah pertama dinamakan basis induksi. Sedangkan langkah kedua dinamakan langkah induksi. Langkah induksi berisi asumsi atau andaian yang menyatakan bahwa Pn benar. Asumsi tersebut dinamakan hipotesis induksi. Bila kita sudah menunjukkan kedua langkah tersebut benar, maka kita sudah membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Metode pembuktian untuk proposisi yang berkaitan dengan bilangan bulat adalah induksi matematik. Contoh, rancang formula yang memenuhi setiap pola berikut. Soal ada di buku paket halaman 13, soal nomor 2. Soal pertama, 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 ditambah selanjutnya sampai dengan 2n. Dan soal kedua adalah 2 tambah 7 tambah 12 tambah 17 tambah 22 tambah selanjutnya sampai dengan 5n kurang 3. Baiklah, kita akan menyelesaikan contoh soal nomor 1. Untuk menyelesaikan soal ini, ingat kembali rumus-rumus tentang barisan dan deret aritmatika sewaktu duduk di bangku SLTP. Kita kembali ke soal. Jumlah bilangan genap positif yang dimulai dari 2 sampai dengan 2n. Pertama-tama, kita lihat dulu, 2 ini merupakan suku pertama dan dilambangkan dengan A, dan 2n ini disebut dengan suku terakhir dan dilambangkan dengan UN. Selanjutnya, lihat selisih antara suku kedua dengan suku pertama. Didapat selisihnya 2, suku ketiga dengan suku kedua didapat selisihnya adalah 2, dan suku keempat dengan suku ketiga juga didapat selisihnya adalah 2. Nah, selisih-selisih ini disebut dengan beda. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa suku pertama diwakili dengan A
bernilai 2, beda diwakili dengan B bernilai 2, dan suku terakhir diwakili dengan UN bernilai 2N. Cara pertama yang bisa kita gunakan adalah mengingat kembali bahwa suku pertama atau A bernilai 2 dan suku terakhir bernilai 2N. Kita pergunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali dengan A tambah UN. Ingat kembali, kita substitusi A menjadi 2 dan UN menjadi 2N, sehingga didapat Sn sama dengan N per 2, 2 ditambah 2N. Selanjutnya, kita kalikan N dengan 2 dan N dengan 2N, sehingga didapat Sn sama dengan 2N ditambah 2N kuadrat per 2, sehingga didapat hasilnya Sn sama dengan N tambah N pangkat 2 atau sama saja dengan N kuadrat ditambah N. Ini adalah cara pertama. Kemudian untuk cara yang kedua, kita ingat kembali bahwa suku pertama adalah 2 dan kita menggunakan beda. Beda di sini bernilai 2. Kita gunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali dengan 2A ditambah dengan N dikurang 1 dikalikan dengan B. Nilai A kita ganti menjadi 2. Demikian juga nilai B kita ganti dengan 2, sehingga didapat Sn sama dengan N per 2 dikali dengan 2 kali 2 ditambah dengan N dikurang 1 dikalikan dengan 2. Dari sini kita dapat hasilnya Sn sama dengan N per 2, 2 kali 2 kita dapat 4, kemudian N kali 2 kita dapat 2N, dan 1 dikali 2 kita dapat 2. Selanjutnya Sn sama dengan N dikali dengan 4 kurang 2 menjadi 2, dan 2N bernilai tetap dibagi dengan 2 keseluruhannya. Maka didapat Sn sama dengan 2N tambah 2N kuadrat per 2. Nilai 2 di sini kita bagi dengan 2 sehingga didapat N kuadrat ditambah N. Dari sini bisa kita lihat, dari kedua cara di atas terlihat didapat hasil yang sama, yaitu N kuadrat ditambah N. Dengan begitu, rumus yang didapat atau formula yang didapat adalah benar. Baiklah, kita lanjut untuk membahas contoh soal nomor 2. Dari soal kita lihat di sini 2 adalah suku pertama atau dilambangkan dengan A. Kemudian 5N dikurang 3 ini adalah suku terakhir dilambangkan dengan UN. Selanjutnya adalah selisih antara suku kedua dengan suku pertama, ini adalah 5. Suku ketiga dengan suku kedua adalah 5, dan seterusnya sampai suku kelima dengan suku keempat memiliki selisih 5. Dari sini kita lihat selisihnya seluruhnya adalah 5, dan selisih ini kita sebut dengan beda atau dilambangkan dengan B. Ingat kembali dari hasil tadi, suku pertama diwakili dengan A bernilai 2, beda diwakili dengan B bernilai 5, dan suku terakhir diwakili oleh UN bernilai 5N dikurang 3. Baiklah, kita akan menyelesaikan dengan menggunakan cara pertama, yaitu dengan mengingat kembali A bernilai 2 dan UN bernilai 5N dikurang 3. Kita gunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali dengan A ditambah UN. A kita ganti dengan 2 dan UN kita ganti dengan 5N dikurang 3, sehingga didapat N per 2 dikali dengan 2 tambah dengan 5N dikurang 3. Dari sini kita gabungkan nilai 3 dan 2 sehingga didapat N per 2 dikali dengan 5N dikurang 3 tambah 2, sehingga N per 2 dikali dengan 5N 3
dikurang 2 atau negatif 3 ditambah 2, maka hasilnya adalah 1. Sehingga didapat N per 2 dikali dengan 5N dikurang 1. Sehingga menghasilkan Sn sama dengan 5N kuadrat dikurang N per 2. Dan hasil akhirnya adalah Sn sama dengan 1 per 2 dikali dengan 5N kuadrat dikurang N. Ini adalah hasil dengan menggunakan cara yang pertama. Kemudian menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan mengingat kembali suku pertama adalah 2 dan bedanya adalah 5. Kita pergunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali dengan 2A ditambah dengan N dikurang 1 dikali dengan B. Kita substitusi atau kita ganti nilai A menjadi 2 dan nilai B menjadi 5. Sehingga didapat N per 2 dikali dengan 2 kali 2 ditambah dengan N dikurang 1 dikali dengan 5. Sn sama dengan N per 2 dikali dengan 2 kali 2 menghasilkan 4 ditambah dengan N kurang 1 dikali dengan 5. Sehingga N per 2 dikali dengan 4 ditambah dengan 5N dikurang 5. Maka Sn sama dengan N per 2 dikali dengan 5N dikurang dengan 5 tambah 4. Didapat N per 2 dikali dengan 5N dikurang 1. Kalikan N ke dalam N kali 5N dan N kali dengan 1. Sehingga menghasilkan 1 per 2 dikali dengan 5N kuadrat dikurang N. Kita lihat cara pertama dan cara kedua mendapatkan hasil yang sama, yaitu sama-sama setengah dikali dengan 5N kuadrat dikurang N. Ini juga sama hasilnya. Dari sini kita melihat bahwasanya cara pertama dan cara kedua menghasilkan formula yang sama, yaitu 5N kuadrat dikurang dengan N. Berdasarkan penyelesaian kedua contoh soal tadi, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa melalui induksi matematika, kita dapat membuktikan bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran. Sampai di sini dulu materi pembelajaran pada saat ini. Kita berjumpa pada materi-materi selanjutnya. Terima kasih.